warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Maya Anggriani, NIM 161124103131 dari kelas 4B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia. Namun, sebelum ke poin kedudukan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa penting yang ada di Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia ini memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Untuk yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu didasarkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928, terutama pada butir ketiga dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita tidak hanya bisa berbahasa Indonesia saja, tetapi kita bisa berkomunikasi dengan antar suku, budaya, dan yang lainnya. Dan juga pada UUD 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya apa? Bahwa bahasa Indonesia yaitu bahasa yang mendasari nilai-nilai kebudayaan dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah sebagai lambang jati diri dan identitas nasional. Artinya, Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi atau keberadaan yang aktual. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar suku, budaya, dan golongan, yaitu dengan adanya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan antar suku atau antar golongan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi yaitu sebagai pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, suku, maupun budaya. Poin yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, baik secara lisan maupun tulis. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, contohnya seperti pembuatan dokumen resmi negara dan pidato-pidato kenegaraan. Yang kedua, yaitu sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsinya ini, bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi yang digunakan untuk pengembangan iptek. Artinya apa? Bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengembangan iptek, membina iptek, dan kebudayaan nasional. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki peran, yaitu diantaranya peran sebagai kehidupan sosial dan bernegara. Yang pertama yaitu peran dalam kehidupan sosial. Sebagai bahasa persatuan, ia menyatukan berbagai suku antar budaya dan memungkinkan komunikasi antar individu dan antar budaya. Contoh penerapan dari peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi ini digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, rekan kerja, ataupun orang asing. Orang asing yang dimaksud ini misalnya orang yang tidak berasal dari daerah asal tempat tinggal. Yang kedua yaitu sebagai alat pemersatu, dapat mengatasi perbedaan suku dan budaya. Dan yang ketiga yaitu dalam media sosial dan politik untuk menyampaikan pendapat dan berita. Yang kedua,
Peran bahasa Indonesia dalam kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, pendidikan, dan media, serta memperkuat identitas nasional dan kebangsaan. Itu bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan pemahaman bersama, dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan publik. Kesimpulannya, kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukan bahasa Indonesia ini mempunyai beberapa peran, diantaranya dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar lambang kebanggaan dan identitas nasional, tetapi juga sebagai alat yang sangat penting untuk membangun kesatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Demikian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.